Halo semuanya, kembali lagi di Tenguyun Podcastnya KPU Bulungan. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin masyarakat sebut sebagai hal yang ribet dan juga cuma diketahui oleh internal KPU aja. Teman-teman, misalnya nih, kita sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali datang ke TPS, terus kita udah siapin outfit, terus udah siapin template nih untuk di-post di Instagram untuk meramaikan pesta demokrasi. Terus pas datang ke TPS, petugasnya bilang, "Kak, maaf, kakaknya tidak terdaftar." Aduh, itu gimana ya jadinya? Maka dari itu, kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan ngobrol santai dengan Pak Mistang. Halo Pak Mistang. Halo Mbak Meti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Pak Mistang ini adalah anggota KPU Kabupaten Bulungan yang merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data Pemilih dan Informasi. Tuh. Jadi sesuai tema kita kali ini, kita akan bahas soal data pemilih ya Pak? Ya, data pemilih. Oke, nah bukannya data pemilih itu hal yang bersifat rahasia ya Pak? Yang boleh ditahu internal KPU aja? Berkaitan dengan data pemilih, saya pikir memang sifatnya rahasia. Cuma ada beberapa data yang sifatnya yang bisa dipublik, ada yang tidak gitu. Karena sekarang lagi adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi sifat data yang sangat krusial seperti nomor KTP atau NIK dan nomor KK itu dirahasiakan. Sehingga data apa saja yang bisa dipublikasi itu sesuai dengan ketentuan seperti itu. Oke, itu tadi sedikit ya Pak soal data. Nah, boleh nggak Bapak bagiin ke kita penjelasan? Mungkin di teman-teman di rumah nih ada yang baru pertama kali tahu KPU dan baru pertama kali mungkin mau ikut pemilu nanti. Boleh nggak dibagiin data pemilih itu apa sih? Oke, Mbak Meti, memang kalau di KPU ini kan banyak sub gitu. Jadi di KPU itu bukan hanya bicara tentang sosialisasi, di KPU juga bukan hanya berbicara tentang kampanye, kemudian debat sampai dengan logistik. Salah satu yang sangat vital dan sangat penting dalam proses demokrasi dalam pemilu maupun pemilihan yaitu data pemilih. Jadi sederhananya kalau data pemilih ini adalah supaya mudah dicerna oleh generasi kita atau masyarakat umum adalah sekumpulan informasi yang memuat data pribadi kita gitu, memuat data pribadi kita yang kemudian diatur secara undang-undang atau ketentuan masuk sebagai daftar pemilih. Karena tidak semua data itu ataupun data pribadi kita itu ataupun setiap warga negara Indonesia itu bisa menjadi daftar pemilih atau masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Di KPU ada syarat-syarat tertentu yang kemudian bisa disebut sebagai daftar pemilih seperti itu. Oke, jadi tidak semua orang yang merupakan warga Indonesia itu lantas langsung terdaftar ya Pak? Iya, karena memang prosesnya panjang kalau untuk proses pemutahiran daftar pemilihnya panjang. Di tahapan saja, baik itu di pemilu ataupun di pemilihan atau di pilkada itu prosesnya itu bisa mencapai 5 sampai dengan 6 bulan. 6 bulan. Seperti itu prosesnya. Oh, ternyata proses untuk menjadi data pemilih yang terdaftar tadi ini lumayan panjang ya Pak? Panjang sekali. Tahapan-tahapannya kan step-stepnya ada gitu. Jadi kalau kita berkaca dari pemilu dan pilkada yang tahun kemarin itu Pak, ini kan mayoritas saya lihat di bagannya di
divisi Sosdikli Pak. Ya, Di situ kan mayoritas itu ternyata adalah pemilih pemula ya Pak. pemilih pemula. Berarti yang sudah berusia 17 tahun. 17 tahun ya. Nah berarti mayoritas pemilih kita ini adalah Gen Z ya Pak. Gen Z. Itu gimana ya Pak? Kalau misalnya Gen Z ini kan banyak yang mau keluar kota, pergi kuliah atau sekolah atau ikut pindah orang tuanya. Oke. Itu prosesnya seperti apa Pak? Oke, mungkin sebagai pengantar dulu Mbak Meti, kita beri gambaran terkait dengan kondisi pemilih pemula atau pemilih generasi Z kita hari ini, bahwa di negara kita ini, di Indonesia khususnya, ada satu istilah yang mungkin sudah tidak terlalu asing bagi kita semua, yaitu berkaitan dengan bonus demografi. Ya, kalau prediksinya bonus demografi ini kan antara tahun 2030 sampai dengan 2035, prediksi jumlah pemilih produktif kita itu bisa mencapai di atas angka 60% nantinya. Yang sangat tinggi ya Pak. Nantinya gitu. Jadi memang kalau bicara terkait dengan pemilih pemula ataupun pemilih Gen Z kita ini, saya pikir kalau di KPM itu tidak ada habisnya, atau di penyelenggara itu tidak ada habisnya. Karena kenapa? Setiap waktu, setiap saat itu bertambah. Apalagi kan pemilu kita ini 5 tahun sekali. Tentu usia produktif itu kalau sesuai dengan ketentuan di KPU itu kan diatur di dalam ketentuan, bahkan di undang-undang, bahwa untuk menjadi pemilih itu usianya harus 17 tahun. Ya, adapun kalau dia tidak 17 tahun itu diatur dalam ketentuan lain. Misalnya dia belum 17 tahun tapi sudah menikah, maka di dalam ketentuan itu bisa masuk sebagai kategori pemilih seperti itu. Yang sudah menikah. Yang sudah menikah seperti itu. Itu ketentuan yang diatur. Nah, untuk generasi kita saat ini, memang kalau melihat data yang sudah dipublish oleh KPU RI dari 204,8 juta pemilih kita se-Indonesia, lebih daripada 50%, 55 sampai dengan 56% itu jumlah pemilih pemilih muda kita, khususnya Gen Z, itu memang relatif agak tinggi. Karena saat ini kita melakukan pengkategorian generasi. Memang kalau Gen Z ini kan jumlahnya dari 204 juta itu dia berada pada angka 46 juta orang atau 46 juta pemilih seperti itu. Jadi jumlahnya relatif agak besar, dia agak makanya kondisinya saat ini memang lagi gencar-gencarnya, khususnya pada program sosialisasi, kita melakukan pendekatan kepada pemilih-pemilih pemula supaya pada saat nanti di hari H, walaupun prosesnya masih lama ini, mereka tidak ketinggalan masuk di dalam daftar pemilih seperti itu. Oke, nah untuk sekarang nih Pak, tahapan di divisi data itu sendiri nih sedang ada proses apa ya Pak? Ya, saat ini kalau di divisi perencanaan data dan informasi atau divisi Rendatin, kita ada satu program yang namanya itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPP. Jadi programnya ini memang skala nasional, semua satker KPU itu melaksanakan ini. Jadi masuk dalam program strategi nasional KPU RI yang dilaksanakan oleh masing-masing satker sampai dengan kabupaten kota. Perjalanannya sampai dengan di tahun 2026 ini kita sudah masuk di triwulan kedua, dan pertanggal 2 Juli kemarin itu kita sudah melaksanakan rapat pleno terbuka ataupun rekapitulasi untuk data PDPB di triwulan kedua untuk di KPU Kabupaten Bulungan seperti itu. Jadi kalau misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, otomatis kita juga mengakomodir pemilih-pemilih baru ya Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk proses pemutakhiran data pemilih ini kan tidak ada bedanya dengan proses pemutakhiran di masa tahapan. Yang membedakan itu hanya saja proses pemutakhiran data pemilih ini kan yang saat ini di tahapan ini kita tidak punya basis SDM, yaitu Pantarli yang melaksanakan coplik door to door.
Namun secara kinerja itu saya pikir sama semua. Kita memutakhirkan baik data pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT Pilkada tahun 2024 kemarin, atau misalnya ada yang mau melakukan perubahan data, itu kita laksanakan juga sekarang, kita lakukan sekarang. Kemudian ada yang proses data yang sudah tidak memenuhi syarat seperti meninggal atau pindah keluar ke kabupaten lain atau provinsi lain, itu juga kita lakukan. Jadi setiap perubahan data yang terjadi itu di masa non tahapan ini, khususnya pada program PDPB ini, itu semua kita laksanakan, tidak ada terlalu berbeda dengan di masa tahapan gitu. Cuma itu saja tadi, proses PDPB ini kan dalam setahun kita melaksanakan pleno ataupun rekapitulasi sebanyak 4 kali. Triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat gitu. Nah, kalau di masa tahapan pelaksanaan proses pemutakhirannya itu kan cuma 1 bulan. Cuma ada range penetapannya yang saya bilang tadi sampai dengan 5 sampai dengan 6 bulan lamanya. Dari penetapan daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara perubahan, sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Nah, seperti itu. Setelah daftar pemilih tetap nanti itu masih ada tahapannya lagi, yang mau pindah-pindah memilih ini tadi, itu masih kita layani sampai dengan 7 hari sebelum masa pencoblosan. Itu kalau di masa tahapan. Tapi kalau di non tahapan ini, di PDPB ini perjalanannya itu kurang lebih 1 tahun 12 bulan. Ada yang mau melakukan perubahan, lapor aja ke kita. Kita akan pasti respon dan melakukan perubahan sesuai dengan kondisi data real yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oke, ini khususnya nih buat adik-adik yang masih tingkat SLTA ya Pak, yang baru punya KTP nih. Oke. Kan biasanya ada paradigma di masyarakat nih Pak, ketika sudah bikin KTP, otomatis nanti di pemilu atau pilkada yang akan datang udah terdaftar nih di KPU. Padahal kan prosesnya tidak seperti itu ya Pak. Ya, jadi memang paradigma ini itu pernah terjadi di tahun 2019 bahwa setiap orang yang sudah memiliki KTP itu bisa kemudian melakukan proses pemilihan di dalam TPS. Nah, sementara dalam proses pemutakhirannya itu khususnya di masa tahapan, di pencocokan dan penelitian data istilahnya itu dilakukan kurang lebih 30 hari oleh petugas pantarlik kita. Yang bersangkutan itu harus didata dulu. Jadi didatangi rumahnya, dicocokkan data yang dimiliki dengan data yang ada di kita. Ketika itu cocok, maka yang bersangkutan sudah kita berikan semacam satu stiker bahwa yang bersangkutan sudah kita cokli. Jadi tidak semua yang punya KTP dan usia 17 tahun itu langsung masuk ke dalam daftar pemilih, karena itu ada prosesnya. Itu tadi dicoklik, kita data, kita mutakhirkan, kemudian kita masukkan di dalam sistem, baru kemudian yang bersangkutan itu masuk di dalam daftar pemilih. Setelah itu muncul rumor lagi, bagaimana kemudian kalau orang atau warga negara Indonesia yang tidak masuk di dalam DPT, apakah bisa mencoblos atau tidak gitu kan? Ini yang juga pernah terjadi di tahun yang sama, di tahun 2019, bahwa orang yang tidak masuk di dalam daftar pemilih dilarang atau tidak boleh masuk ke dalam TPS. Padahal ketentuannya tidak seperti itu. Selama yang bersangkutan punya KTP dan usianya sudah 17 tahun, maka perlakuannya nanti itu berbeda dengan pemilih-pemilih yang sudah masuk di dalam daftar pemilih tetap. Salah satunya misalnya ada istilah daftar pemilih khusus. Orang yang tidak masuk dalam DPT bisa masuk ke TPS dengan waktu dan kondisi di TPS yang sudah ditentukan oleh petugas kita. Misalnya datang ke TPS itu di jam 12 nanti baru bisa masuk, baru bisa dilayani oleh petugas kita, seperti itu. Itu kalau untuk yang tidak masuk di dalam daftar pemilih tapi punya KTP sesuai dengan ketentuan dan bisa memilih, seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya dia tidak terdaftar di daftar pemilih tadi, tidak terdata misalnya, itu tidak serta-merta tidak boleh masuk TPS ya. Itu biasanya ada bahasa seperti itu kan ya, Pak? Itu biasa pernah juga kita dapati, pernah juga kita temukan
begitu orangnya datang ke TPS, cek datanya atau namanya di DPT tidak terdaftar, tidak ada, malah pulang. Dia tidak mengkonfirmasi ke petugas kita, saya ini posisinya bagaimana, saya tidak masuk di dalam DPT tapi punya KTP setempat, apakah bisa memilih atau tidak. Mereka ini mendapatkan informasi terkait dengan itu, dan di hari H juga tidak mengkonfirmasi kepada petugas kita, padahal ada ketentuan lain yang mengatur terhadap pemilih yang tidak masuk di dalam DPT. Tetap bisa ya menyuarakan hak pilihnya tadi. Jadi tidak kehilangan hak pilihnya. Ya. Lantas Pak, kalau misalnya ini kan lagi proses non tahapan ya Pak. Ya. Kalau misalnya saya nih mau memastikan apakah saya masih terdaftar atau tiba-tiba misalnya data pemilih saya ada perubahan, itu saya ceknya di mana ya Pak? Sekarang kita ada satu layanan yang namanya itu portalnya cekdptonline.kpu.go.id. Jadi portal ini atau web ini bisa pemilih atau masyarakat Kabupaten Bulungan gunakan untuk mengecek status data pribadinya. Jadi kalau sudah mengakses cekdptonline.kpu.go.id, nanti tinggal masukkan nomor NIK-nya atau nomor KTP-nya. Kalau dia pernah mengikuti proses pemilu ataupun pilkada tahun 2024, maka saya pastikan namanya ada di dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua, kalau untuk melakukan perubahan, ini kan sifatnya harus kita face to face gitu, jadi ketemu dengan yang bersangkutan untuk proses melakukan perubahan. Karena yang kita khawatirkan kalau hanya via informasi lewat WA dan seterusnya kan kita khawatirnya nanti datanya tidak valid. Makanya di masa non tahapan ini kita ada satu istilah, yaitu COKTAS, coklik terbatas, terhadap data-data yang memang kita ragukan atau proses perubahan datanya terjadi di dalam data yang kita terima, yaitu dari Kemendagri, maka kita akan lakukan COKTAS untuk mencocokkan betul atau tidak pemilih ini sudah berpindah alamat misalnya, tapi masih dalam satu kabupaten atau tidak gitu. Nah, kita melakukan proses coklik terbatasnya seperti itu untuk memvalidasi. Jadi bagaimana di masa non tahapan ini data bisa valid? Ya salah satunya kita lakukan coklik terbatas itu, coklik terbatas. Dan itu bisa kita pantau melalui cek DPT online tadi ya Pak? Ya, termasuk kemudian kalau mengecek data diri di cek DPT online tapi muncul status tidak terdaftar, nah maka lapor ke kita juga, kita daftarkan, kita proses ke dalam sistem Sidali. Di masa yang berikutnya, begitu dia cek data dirinya, itu akan muncul. Akan muncul secara otomatis ketika data sudah kita proses di dalam Sidali. Selalu tapi terlebih dahulu melalui tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan tadi ya Pak? Harus kita proses di situ. Proses di situ. Beda lagi halnya kalau di masa tahapan pemilu atau pilkada, ya tentu masuk di dalam tahapan tersebut. Mekanismenya kurang lebih saja, seperti itu. Berarti masih bisa kita pantau data diri kita ya, biar lebih aware kan ya, Pak? Bisa. Karena kebanyakan kan misalnya kalau kita merasa kita punya KTP, jadi kita tidak perlu lagi kayak merasa harus mengamankan data kita nih apakah terdaftar atau tidak. Nanti setelah pemilu datang ke TPS ternyata kita tidak terdaftar karena sifat tadi yang tidak mau tahu tadi. Makanya kita sangat membutuhkan juga sebenarnya peran aktif dari setiap warga negara, khususnya masyarakat Kabupaten Bulungan. Pertama, aktif mengecek data dirinya, kemudian kedua adalah aktif melaporkan dirinya. Melaporkan ini dalam kondisi data tertentu, misalnya ada perubahan, ada yang keluarga yang meninggal, atau misalnya ada saudara yang baru datang ke Kabupaten Bulungan dengan merubah KTP sesuai dengan domisili di Kabupaten Bulungan untuk dilaporkan sebagai pemilih baru seperti itu. Pak, kita ada segmen baru nih. Setelah kita ngobrol tentang data pemilih, kita akan bahas tentang mitos atau fakta nih yang berkembang di masyarakat. Saya akan mungkin bacakan beberapa
beberapa pernyataan. Nanti silakan Bapak konfirmasi ini mitos atau fakta ya. Oke. Ini yang pertama, kalau belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah, itu tetap bisa milih mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Fakta. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, usia belum 17 tahun tapi karena sudah menikah, maka dia bisa masuk di dalam daftar pemilih dan bisa memilih seperti itu. Oke. Berarti tadi fakta ya, meskipun belum berusia 17 tahun tapi Iya. udah menikah. Oke. Nikahnya legal ya, Pak? Iya. harus sesuai dengan ketentuan, karena Benar. syaratnya juga dia harus melampirkan surat keterangan nikah atau kawinnya itu sebagai syarat masuk di dalam daftar Oke. pemilih. Berarti nikah yang diakui Ya, negara. diakui. Selanjutnya itu kalau pindah domisili otomatis data pemilih ikut pindah. Mitos atau fakta? Itu mitos, Mm-mm. karena antara terkait dengan pindah domisili ini kalau di penyelenggara atau di KPU kan tentu punya penelaan tersendiri. Jadi kita telah terhadap pindah domisili ini, karena berpindah domisili belum tentu berpindah identitasnya. Misalnya saya dari kecamatan A, karena ada urusan tertentu mungkin di kecamatan B yang masih dalam satu kabupaten, saya berpindah di sana. Saya berpindah atau saya buat rumah di sana, tapi saya tidak merubah identitas saya, KTP saya yang berasal dari kecamatan A tadi. Jadi orang yang berpindah domisili atau berpindah tempat itu belum tentu dia merubah secara total identitas kependudukannya atau alamat sesuai dengan di mana dia tinggal. Seperti itu. Jadi itu adalah mitos. Oke. Terakhir nih Pak. Oke. Sekaligus silahkan memberikan closing statement. Oke. Anak muda sebenarnya punya pengaruh besar dalam hasil pemilu. Mitos atau fakta? Fakta. Oke. Ini sebenarnya menarik dari pernyataan terakhir ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi, khusus di Kabupaten Bulungan ini saya ambil sampel data pilkada kita kemarin. Khusus untuk pemilih generasi Z-nya itu kita ada di angka 28.000, atau kalau kita persentase itu 25% dari jumlah DPT kita 115.483. Jadi itu sangat besar. Jadi kalau kita urutkan jumlah pemilih berdasarkan generasi itu, generasi Z ini dia berada di urutan kedua. Jadi urutan pertama itu adalah generasi milenial yang jumlahnya 48.000 atau sekitar 35% lebih lah. Jadi memang peran generasi Z kita ini sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya gebrakannya di dalam TPS, khususnya pada proses demokrasi. Karena kenapa jumlahnya ini yang relatif agak besar. Kalau kemudian tidak menggunakan perannya dalam proses demokrasi, menggunakan hak pilihnya di dalam TPS, saya pikir tentu partisipasi kita ini akan menurun. Karena saya pikir semua, khususnya di kita di Indonesia dalam proses pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berkaca kepada kondisi generasi pemilih muda kita saat ini. Karena kenapa? Semua saya pikir peneliti ataupun lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap kategori pemilih tadi juga menyuarakan hal yang sama. Jumlah pemilih generasi muda kita sangat besar, tapi pada saat hari H ternyata jumlah ataupun partisipasi kita itu ada yang rendah, ada yang stuck di pemilu atau di pilkada sebelumnya, ada juga yang naik gitu. Jadi memang menjadi satu diskursus ataupun diskusi yang seperti saya bilang tadi tidak ada habisnya terkait dengan pemilu kemudian. Jadi harapan saya mulai dari sekarang generasi Z kita ini itu juga harus melek demokrasi khususnya berkaitan dengan kondisi pemilu ataupun pilkada kita saat ini. Demokrasi itu kan memang bukan hanya pemilu ya, tapi tiba saat 5 tahun yang akan datang, maka proses demokrasi yang paling banyak dibicarakan itu adalah pemilu ataupun pilkada. Jadi ambil peran itu, ikut berpartisipasi, dan sekaligus saya pikir menentukan arah bangsa ataupun negara kita ini tergantung pemudanya.
seperti itu. Mungkin itu Mbak Meti Oke. dari saya. Oke, seru sekali pembicaraan pada hari ini. Mungkin Pak, nanti kita akan kembali lagi di podcast Oke. yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya Oke. yang masih berkaitan dengan data pemilih. Untuk segmen kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas kedatangannya Pak. Terima Sama-sama. kasih atas insight-nya untuk teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih.